Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan melakukan penggantian oli shockbreaker motor Vixen nih teman-teman nih. Soalnya ini udah mulai bunyi jedak-jeduk ya, di jalanan gak rata, apalagi kalau semisal kita lewat jalan konblok. Ini juga udah mulai keras ya teman-teman, soalnya ini juga udah lama oli terakhir ganti itu sekitar mungkin 1 tahun lebih ya. Kalau untuk masa pemakaian itu sekitar 10.000 km. Ini kebetulan motor saya udah lebih dari 10.000 km teman-teman. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melepas roda, kemudian spakbor, kemudian brake caliper atau pala babi. Untuk di spakbor bautnya ada 4 ya teman-teman. 2 pakai kunci L, yang sisi dalam pakai kunci 10 teman-teman. Ini udah kelepas semua, tinggal kita buka kaliper, kita lepas bracketnya dulu, kemudian lepas sepinya. Ini tujuannya biar saya nggak ngelepas pakai kunci baut bintang ya teman-teman, nggak ngelepas bracket kaliper. Kita cukup ngelepas si kampas rem dan kalipernya teman-teman. Oke, ini udah kelepas ya teman-teman. Kita kendorin baut 14 penahan shockbreaker, kemudian di baut segitiganya pakai kunci L teman-teman, tinggal tarik kalau udah kendor. Oke teman-teman, ini pakai gagang kunci shock ya teman-teman untuk penutup shocknya. Kita buka, ada penahan per, kemudian ada per, ada ring juga, itu ringnya jatuh. Kita tempatkan ke wadah ya teman-teman. Untuk oli bekasnya, oli shock ini udah hitam banget. Kita kocok-kocok sampai benar-benar bersih. Kita buka satunya, ini agak digagetin teman-teman. Oke, ini udah kebuka. Kemudian sama kita lakuin, kita kuras, ada per, ada itu kan pakai kunci spesial ya teman-teman ya. Ini pakai bekas mur 19 teman-teman buat dimasukin ke dalam. Ini cukup membantu. Kalau nggak ada kunci ini mungkin nggak bisa, kita bukan mungkin lagi, ini nggak bisa dibuka teman-teman. Ini tujuannya buat menahan si sulingan yang ada di dalam. Itu pakai kunci L, kemudian kita kagetin, kita tahan ya. Untuk penahannya itu kunci yang tadi saya bikin. Oke, itu udah ketahan. Nah, ini yang saya maksud sulingan teman-teman. Ini sulingan terdiri dari per sama asnya. Oke, kita bersihkan ya teman-teman dari sisa oli. Bersihkan sampai bersih, yang dalamnya juga kita bersihkan nanti. Kita lap-lap. Untuk shockbreaker ini kalau bisa dialasin ya teman-teman, biar nggak ada luka. Kita lap-lapin juga sulingannya. Oke, kita lap semua teman-teman. Itu penahan per, ada 2 ya teman-teman. Kemudian itu penutup, ada sealnya, ada o-ring. Kita bersihin semua teman-teman. Setelah ini kita rakit ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini udah mulai kita rakit. Itu ada baut ya, baut sulingan. Jangan lupa itu ada ring tembaganya, jangan sampai lupa, nggak kepasang. Soalnya kalau nanti lupa ini bisa bocor. Kita kencangkan, kita rakit lagi satunya teman-teman. Oke, kita kencangkan, kemudian nanti setelah cukup kita kencangkan, ditahan pakai kunci yang tadi ya teman-teman. Oke, kita tahan, kemudian kita kencangkan ya. Ini bisa pakai kunci ring buat ngencengin si kunci L, buat memperpanjang. Ya, kita kencangkan ya secukupnya teman-teman. Kita tahan, kita injek pakai kaki. Oke, ini udah cukup. Kita kencangkan lagi satunya teman-teman. Nah, ini posisinya agak susah teman-teman, nanti kita bantu dengan kunci T ya, T12. Oke, kencangkan secukupnya teman-teman. Satu lagi, jangan sampai lupa ya untuk ring tembaganya. Soalnya kalau kita nggak pasang itu bisa bocor nanti dari bawah, dan kinerja shockbreaker nggak optimal. Oke, setelah ini kita melakukan pengisian ya, pengisian oli shockbreaker. Ini takarannya sekitar satu tabungnya tuh sekitar 230 ml teman-teman. Itu saya udah pakai gelas ukur. Jadi untuk kebutuhan 2 shockbreaker ini sekitar 460 ml. Untuk satu tabungnya itu 230 ml. Teman-teman bebas bisa milih untuk olinya, bisa dari Yamaha atau merek yang lain, itu banyak dijual di pasaran. Oke, kita kocok-kocok dulu teman-teman. Selanjutnya kita isi lagi yang untuk satunya teman-teman. Ini sama takarannya 230. Kita kocok-kocok juga teman-teman. Kita kocok sampai berasa anginnya udah nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kita masukin per. Untuk pernya kita pasang yang rapat itu yang di bawah teman-teman. Ada ring di atas per, kemudian ada penahan per. Terus kita pasang penutupnya teman-teman, yang ada o-ringnya. Kita pasang. Oke, setelah masuk beberapa thread, kita kencangkan pakai gagang kunci shock teman-teman. Ini kencangan secukupnya ya, nggak usah sampai kencang banget, soalnya di situ udah ada per, jadi di situ udah ada ring, jadi nggak mungkin bocor ya teman-teman. Kita lap-lap lagi, kita tes hentak naik turun, kemudian kita pasang setelah pengisian oli teman-teman. Kita kencangkan satu sisi. Oke, ini tujuannya untuk pemasangan as roda buat ngukur kerataan teman-teman. Jadi kita nggak perlu ukur pakai lidi atau pakai apa ya. Ini indikatornya itu dari as, kalau diputar udah enteng berarti udah level atau udah sejajar teman-teman. Kita kencangkan secukupnya, kencangkan juga pakai kunci ring 14. Kita kencangkan yang sisi atas pakai kunci L ya teman-teman. Oke, kencangkan secukupnya, jangan sampai terlalu kencang nanti bisa patah.
Oke, kita pasang spakbor teman-teman. Kita pasang spakbor, pasang baut juga, baut 10, terus baut L kita pasang yang sisi dalam dulu, baut 10. Kita kencangkan ya pakai kunci T. Ini kunci T saya bikin sendiri teman-teman. Ini buat akses-akses yang sempit biar nggak repot kita kalau pakai kunci ring atau kunci pas. Kita pasang kunci L ya, baut sisi luar, kencangkan secukupnya. Kemudian setelah ini kita pasang roda teman-teman. Kita pasang roda. Untuk pemasangan roda usahakan untuk kampas rem kita tekan ke dalam dulu ya teman-teman, biar nggak susah. Jangan lupa bosnya juga dipasang kanan kiri. Untuk bos kanan kiri sama aja teman-teman, nggak ada beda. Kita pasin teman-teman, itu udah pas. Kita pasang murnya, kemudian kencangkan pakai kunci 17 teman-teman. Setelah ini kita tes ya teman-teman ya. Kita tes hentak motornya, kita turunin dari standar. Oke teman-teman ya, itu udah enak, udah nggak kayak tadi lagi. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.